Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar tematik yaitu bahasa Indonesia ya. Baik. Ustazah akan menemani kalian untuk belajar bahasa Indonesia kali ini. Kali ini masih di tema 1, yaitu Kayanya Negeriku, dengan subtema 2 dan 3, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia dan pelestarian kekayaan sumber daya di Indonesia, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum Ustazah menginjak ke materi hari ini, Ustazah akan mengingatkan kepada kalian bagaimana materi kemarin, yaitu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok yaitu kalian bisa melihat di awal paragraf. Gagasan pokok itu kalimat utama ya. Jadi di awal kalimat itu biasanya bisa dijadikan sebagai gagasan pokok. Atau kalian bisa melihat di akhir paragraf, kalimat akhir paragraf. Jika dia menjelaskan tentang kesimpulan, bisa jadi kalimat oleh karena itu, maka, jadi. Nah, itu adalah kalimat kesimpulan, maka gagasan pokok berada di belakang. Oke. Nah, sekarang kalimat pendukung atau gagasan pendukung itu berada setelah gagasan pokok, jika gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Jadi, gagasan pendukung itu berada di belakangnya, disertai titik ya anak-anak. Titik itulah yang menentukan satu kalimat gagasan pokok, satu kalimat gagasan pendukung, atau beberapa kalimat gagasan pendukung. Oke, bagaimana selanjutnya? Materi selanjutnya yaitu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Sekarang, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dituangkan dalam bentuk peta pikiran, yaitu informasi dari teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Peta pikiran itu juga informasi yang diperoleh dapat diolah kembali. Kemudian, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kemudian, apa sih sebenarnya peta pikiran itu? Nah, di sini dijelaskan ya. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditentukan dituliskan biasanya berbentuk kotak-kotak. Nah, nanti Ustazah akan terangkan biar lebih paham, biar lebih jelas lagi ya. Kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca dari artikel, majalah, ensiklopedia, atau internet. Berikut contoh informasi yang dapat kita peroleh dari teks tentang minyak bumi.
Nah, di sini ada teks ya anak-anak tentang minyak bumi. Minyak bumi itu judulnya ya. Nah, ini tadi yang Ustazah maksud. Eh, nomor satu, tanda nomor satu, ini adalah gagasan pokoknya. Gagasan pokok ini satu kalimat. Nah, ada tanda titiknya berhenti di sini. Jadi, anak-anak jika menuliskan gagasan pokok itu satu kalimat ini, yaitu minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Kok bisa tahu itu gagasan pokoknya nomor satu? Lihat di akhir paragraf. Baca ya. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Di sini tidak ada kata-kata jadi, maka, oleh karena itu, seperti itu ya, yang menerangkan kesimpulan sehingga di akhir paragraf ini, kalimat di akhir paragraf ini bukanlah kalimat pokoknya. Jadi kalimat pokoknya berada di awal paragraf. Ya, ini nomor satu ini. Nah, kalau kita sudah tahu gagasan pokok ada di nomor satu, berarti nomor dua adalah gagasan pendukungnya. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Nah, sampai titik ya. Berarti nomor dua, ingat nomor dua adalah gagasan pokok nomor satu. Ya, nomor dua, kalimat nomor dua ini adalah gagasan pokok nomor satu. Ya, kemudian nomor tiga, minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Nah, sampai titik juga. Itu kalimat yang ketiga. Berarti dia merupakan gagasan pokok yang kedua. Begitu seterusnya ya. Sampai titik, sampai titik. Nah, berarti ini ada 6 kalimat, yang satu gagasan pokok dan yang 5 gagasan pendukung. Ya, gagasan pendukungnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Sudah paham ya anak-anak? Ini adalah contoh peta pikiran yang dibuat berdasarkan informasi-informasi tadi ya. Nah, di sini minyak bumi tadi judulnya. Kemudian yang nomor satu asal minyak bumi. Nah, ada pertanyaan nih. Tadi Ustazah kok banyak betul kalimatnya sedangkan di sini kok singkat-singkat. Nah, kalau anak-anak belum bisa untuk mencari inti sari dari satu kalimat itu, anak-anak bisa menuliskan secara lengkap, secara utuh satu kalimat itu. Tidak harus seperti ini, karena kalian masih belajar, jadi tidak usah seperti ini. Ini bagi yang sudah benar-benar tahu apa inti sari dari satu kalimat tadi, ya. Oke, yang nomor satu ini adalah gagasan pokok anak-anak. Gagasan pokok. Nah, sedangkan nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, dan nomor enam ini adalah gagasan pendukungnya. Oke, ini adalah contohnya saja. Nah, contoh peta konsep ini. Peta peta pikiran sama peta konsep itu sama nggak Ustazah? Sama, sama aja seperti ini. Ini hanya contoh saja ya, gambarnya bisa divariasi seperti ini. Nah, ini ada di tengah gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya ada di sebelah-sebelahnya. Ini, seperti ini contohnya. Nah, di sini Ustazah akan menerangkan yang sesuai ya, yang sesuai biasanya kalau kita tatap muka, ini Ustazah akan menempel-nempelkan yang sesuai dengan peta pikiran yang akan kita buat. Nah, di sini ada judul wisata alam konservasi. Ini judulnya nggak usah ditulis. Nah, ini di Jakarta ada Taman Wisata Alam Angke Kapuk
atau Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk atau disingkat PIK. Nah, sampai titik. Nah, Ustazah, ini gagasan pokok atau bukan? Nah, kita lihat ya anak-anak di akhir paragraf. Di akhir paragraf menunjukkan kesimpulan atau bukan. Ingat anak-anak, paragraf ya. Satu paragraf ini ditandai dengan menjorok ke dalam ya. Paragraf yang terakhir bukan di mangrove terbesar di dunia, bukan ya, tetapi ada di sini. Selain itu, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat menahan abrasi dari ombak laut yang ada di sekitar laut. Nah, ini ya yang terakhir dari satu paragraf itu. Kalau kata-kata seperti ini, kalimat yang seperti ini berarti dia bukan gagasan pokok. Berarti gagasan pokoknya ada di awal kalimat, yaitu di Jakarta ada taman wisata dan sebagainya. Nomor 1 gagasan pokok ya. Kemudian hutan mangrove disebut juga hutan bakau. Kalau sudah kita ketemukan gagasan pokok, nah berarti yang di belakangnya ini adalah gagasan pendukung nomor 1. Ya, gagasan pendukung nomor 1. Kita hitung ada berapa gagasan pendukungnya ya. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 5. Maaf berarti tadi Ustazah salah hitung ya. Ada 5 gagasan pendukungnya. Nah, di sini gagasan pokoknya tadi nomor 1 yang awal kalimat tadi ya. Kemudian yang kedua kalian tulis di sini gagasan pendukung yang nomor 1. Ya, ingat gagasan pendukung nomor 1 ada di belakang dari gagasan pokok tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya baru gagasan pendukung yang kedua. Gagasan pendukung yang ketiga ditaruh di sini, kemudian di sini gagasan pendukung nomor 4 ditulis di sini. Gagasan pendukung nomor 5 saja ya. Nah, kalau gagasan pendukung nomor 6 ini kalau ada, kalau nggak ada ya jangan ditulis. Tadi ada 5 ya kita hitung, berarti gagasan pendukungnya sampai 5. Oke, paham ya anak-anak ya? Ingat, gagasan pendukung itu satu kalimat sampai titik. Kalian tulis aja semuanya satu kalimat itu ya, utuh, yang utuh, nggak usah disingkat-singkat. Oke? Nah, untuk pemahaman kalian, kalian sekarang coba mengerjakan latihan soal ya anak-anak ya. Berdasarkan bacaan di buku paket kalian, bacalah dan kerjakan latihan soal tentang peta pikiran pada halaman 107. Nah, kalian bisa buka-buka lagi ya buku paket kalian di halaman 107 ke bacaannya ada di situ, satu paragraf saja ya anak-anak. Ingat, peta pikiran, gagasan pokok itu dalam satu paragraf cuma ada satu. Kemudian paragraf berikutnya ada satu lagi. Jadi peta pikiran ini hanya untuk satu paragraf. Oke, anak-anak paham ya? Demikianlah anak-anak materi hari ini. Jangan lupa kalian untuk sholat duha, kemudian murojaah. Semua kegiatan di pagi hari harus rutin dilaksanakan. Jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, anak-anak, demikian Ustazah
yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.